Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Kang Mas, apa yang akan ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Gus Kolim, ada yang ingin saya tanyakan terkait dengan pernyataan seperti ini. Sejauh mata memandang, disitulah wajah Allah. Sejauh telinga mendengar, disitulah suara Allah. Nah, ini maksudnya memandangnya dengan mata dohir atau dengan mata batin, dengan pendengaran dohir atau dengan pendengaran batin, Gus. Mohon penjelasannya, karena kalau dengan mata lahir kita melihat itu wajah Allah, kita melihat pohon itu adalah wajah Allah, bagaimana? Padahal kan Allah sendiri kan tidak serupa dengan apapun. Begitu Gus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemanapun arah mata memandang, kemanapun arah telinga mendengar, dan kemanapun dan apapun rasa-rasa yang ada di hati kita, disitulah wajhullah. Memang bila kita masih duduk di babakan syariat saja, di babakan ibadah dan sholat secara syariat saja, maka tak akan mampu untuk mengaplikasikan ayat itu. Ayatnya di Al-Quran adalah di surat Al-Baqarah ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghrib wa aynama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas pengetahuannya. Sadaqallahul azim. Al-Baqarah ayat 115. Mari kita ilustrasikan, kita logikakan dulu kepada makrifat diri kita. Jadi sebelum makrifat kepada Allah, maka makrifatilah diri kita sendiri dulu.
Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka makrifatilah dulu diri kita. Coba kita rasakan. Kemanapun arah mata kita memandang, kemanapun arah telinga kita mendengar, kan yang ada di situ hanya wajah kita. Maksudnya wajah kita itu bukan wajah-wajah yang zahir ini. Maksudnya wajah kita itu adalah hidup kita. Hidup kita itulah wajah kita. Jadi ketika hidup masih teraku-akui oleh hidup manusianya, itulah wajah manusia. Yakni kemanapun Anda ketika Anda melihat gunung, kan hakikatnya Anda memandang wajah Anda sendiri, bukan? Nah, ketika tanpa hidup yang ada di badan Anda, apakah gunung itu bisa terlihat oleh Anda? Ketika kita juga melihat lautan, kan yang ada hakikatnya hidup Anda ketimbang lautannya. Nyata mana, wujud mana antara gunung, laut, hutan, dan seisi dunia ini dengan hidup Anda? Nyata mana, wujud mana dengan kehidupan Anda? Bila Anda tidak hidup, apakah wajah gunung itu ada? Apakah wajah lautan itu ada? Apakah wajah hutan itu ada? Tanpa wajah hidup Anda. Maksudnya di sini wajah bukan zahir. Rasa hidup Anda itu loh wajah. Jadi sesungguhnya wajah yang ada di gunung, yang ada di lautan, yang ada di hutan, yang ada di segala sesuatu itu hakikatnya wajah Anda sendiri. Bukan wajahnya gunung, bukan wajahnya laut, bukan wajahnya hutan, dan bukan wajahnya segala sesuatu. Karena apa? Karena tanpa hidup yang ada pada Anda, maka wajah segala sesuatu itu takkan pernah ada. Inilah yang dimaksud wajhullah. Ketika hidup ini masih Anda akui sebagai hidup Anda, inilah yang dimaksud wajah itu. Bukan wajah-wajah yang zahir. Adanya sesuatu yang Anda lihat, adanya mobil, adanya motor, adanya pasar, adanya pesawat, kan semuanya kan karena wajah Anda. Bukan wajahnya pesawat, mobil, motor itu tadi. Karena hidup Anda. Adanya semua itu karena hidup Anda, wajah Anda. Tanpa wajah Anda, tanpa hidup Anda, maka segala sesuatu yang Anda lihat, yang Anda dengar, yang Anda rasakan di hati Anda, maka tak akan ada tanpa wajah Anda sendiri. Maksudnya tanpa hidup Anda sendiri. Nah, ilustrasinya makrifat diri itu. Ketika kita kembalikan kepada ma'rifatullah, ketika kita sudah memahami makrifat diri, oh ternyata hidup ini Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dialah yang hidup kekal. Sedangkan hidup manusia itu tidak kekal. Maksudnya manusianya itu hakikatnya tidak hidup. Yang hidup itu hanya Allah. Yang dimaksud maha hidup, maha mendengar, maha wujud. Maha itu artinya yakni tak ada lagi kalau bukan wajhullah, kalau bukan Allah. Maha itu khusus bagi Allah. Selain Allah tidak ada yang hidup. Inilah yang dimaksud maha. Jadi kalau
di pemahaman syariat, kalau ada siswa, ada mahasiswa, seakan-akan ada dua, siswanya ada dua. Dan seolah-olah hidup ini ada dua, ada hidupnya makhluk, ada hidupnya Allah. Padahal la hayatan illallah. Jadi yang dimaksud wajhullah itu ketika hati sudah kembali mengabdi kepada bahwa hidup ini Allah, maka ketika mata memandang segala sesuatu kemanapun arah mata memandang, disitulah wajhullah itu yang dimaksud. Tanpa adanya hayatullah, maka segala wajah-wajah ayat-ayat Allah, ciptaan Allah itu tidak akan ada tanpa wajhullah, tanpa adanya hidup. Dengan wujud hidup inilah maka segala sesuatu itu ada. Dengan wajah Allah lah, yakni hidup itulah, maka terciptalah apa-apa yang dipandang, apa-apa yang didengar. Jadi yang memandang dan yang mendengar juga hidup, juga Allah sendiri. Itu bagi manusia yang sudah bertajalli kepada Tuhannya, yakni diri manusianya sudah tak merasa wujud lagi, diri manusianya sudah tak merasa hidup lagi, diri manusianya sudah tak merasa melihat, mendengar lagi. Semuanya kembali kepada sifat aslinya, yakni Allah lah pemiliknya. Inilah yang dimaksud ayat Al-Baqarah 115. Kemana arah mata memandang, disitulah wajhullah. Di mana rasa-rasa kita merasakan, disitulah wajhullah juga. Tanpa ada hidup, tanpa ada Allah, rasa-rasa yang ada di hati ini tak akan pernah ada. Inilah yang dimaksud ayat Al-Baqarah 115 itu. Demikian sahabat, ada yang ditanyakan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin saya tanyakan, yaitu dirikanlah sholat untuk mengingatku. Itu ditujukan kepada siapa Gus Kalim? Mengingat semua aktivitas itu dilakukan oleh urip. Demikian Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan, tiadakan Tuhan selain aku. Fa'budni, maka mengabdilah kepadaku. Wa aqimis sholah li dzikri, dan dirikan sholat demi mengingat aku. Jadi yang dimaksud aqimis sholah li dzikri, dirikan sholat demi mengingat aku, yakni sholat yang bagaimana? Apakah sholat-sholat secara syariat yang selama ini kita kerjakan bisa untuk mengingat Allah di dalamnya? Muhal sobat. Selama kita masih tidak menghiraukan kondisi hati kita kepada Allah, kita tidak akan bisa ketemu Allah, tidak akan bisa mengingat Allah, tidak akan bisa berzikir kepada Allah,
Jika kondisi hati tidak ingat, tidak berzikir kepada Allah, apapun pekerjaan, apapun sholat dan ibadah yang dikerjakan oleh badan-badan ini, maka tak akan sampai kepada Allah, yakni hanya sampai kepada hawa nafsu kita sendiri dan dibakar di dalamnya. Yakni hati masih merasa mengaku-akui bahwa ini sholatku hamba, ini ibadahku hamba, seolah-olah hambalah sebagai Tuhannya. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa sesungguhnya sholat dan ibadah serta hidup dan mati adalah ada di genggaman Allah, milik Allah. Jadi bukan milik manusianya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa سالمين وعلى آله وصحبه